Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua nama Allah yang agung, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum artinya yang maha hidup dan yang maha mengurusi selainnya. Al-Qayyum yaitu yang maha mengurusi selainnya. Yang dua nama ini bergandengan dalam 3 ayat ya. Pertama dalam surat Al-Baqarah, dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Kemudian di awal dari surat Ali Imran ya, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah dalam surat Thaha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya. Wa qad khaba man hamala zulma, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tunduklah wajah-wajah pada hari tersebut lil hayyil qayyum, kepada zat yang maha hidup dan maha mengurusi selainnya. Ini dua nama Allah yang disebut dengan Ismullahil A'zam ya. Siapa yang berdoa dengan nama tersebut maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza du'iya ajab. Kalau berdoa dengan nama tersebut yaitu Al-Hayyul Qayyum, maka Allah akan mengabulkan doanya. Oleh karenanya ayat yang mengandung dua nama ini ya adalah ayat teragung dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Ya Abul Munzir," wahai Abul Munzir, itu Ubay bin Ka'ab, kunyahnya Abul Munzir. "Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Tahukah engkau wahai Abul Munzir, ayat apa dalam Al-Qur'an yang ada pada dirimu, yaitu karena Ubay bin Ka'ab hafal Al-Qur'an, yang teragung ya. Subhanallah, Nabi bertanya kepada Abul Munzir, kepada Ubay bin Ka'ab, yang kau hafal dari Al-Quran ini, ayat apa yang paling teragung? Ini menunjukkan bagaimana para sahabat mereka menghadirkan ayat dengan kuat ya. Disuruh untuk screening oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, cari ayat yang paling agung. Tentu terbetik dalam benaknya seluruh ayat Al-Quran. Untuk dia pilih mana yang paling agung. Ini butuh kecerdasan, butuh istihthar, kekuatan menghadirkan ayat-ayat, kekuatan hafalan. Makanya yang ditanya adalah Ubay bin Ka'ab, bukan sembarang, yaitu yang hafal Quran. Ya. Nah, kita bayangkan ditanya ya. Database-nya ada, tinggal di antara database tersebut Al-Quran, mana ayat yang paling agung? Ini butuh kecerdasan. Maka qultu, kata Ubay bin Ka'ab, aku berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayatul Kursi adalah ayat yang paling agung. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilmu ya Abul Munzir. Maka Nabi pun menepuk dadaku dan dia berkata, selamat engkau demi Allah, selamat engkau ya Abul Munzir dengan ilmumu yang ada di dadamu, ilmumu yang luas. Ayatul Kursi adalah ayat yang menyebutkan beberapa nama Allah, di antaranya Al-Hayyu Al-Qayyum. Dua nama ini yang bergandengan, yang di antara dua nama agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayat, Al-Hayyu menunjukkan kehidupan yang sempurna. Kemudian Al-Qayyum menunjukkan pengurusan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya Tuhan adalah mencakup, memiliki dua nama tersebut, dua sifat tersebut, kehidupan yang sempurna dan kemampuan mengurusi yang sempurna. Baru dia menjadi Tuhan. Ya, kalau dia hidup sempurna tapi tidak bisa mengurusi, maka dia bukan Tuhan. Kalau dia bisa mengurus, namun hidupannya tidak sempurna, masih bergantung kepada yang lain, maka dia juga bukan Tuhan. Baik, kita akan bahas pertama adalah Al-Hayyu, baru kemudian Al-Qayyum. Ya. Al-Hayyu maha hidup. Ya. Dia mengandung sifat Al-Hayat. Sifat Al-Hayat. Al-Qayyum mengandung sifat Al-Qayyumiyah, yaitu maha mengurusi yang lain.
Al-Hayyu Al-Qayyum, ya tadi kita sebutkan ada dalam 3 ayat Al-Hayyu Al-Qayyum. Dalam surat Al-Baqarah ya. 2 ayat berapa ini saya 255 ya, saya kurang lupa juga ya. Ayat kursi ya. Ayat kursi. Kemudian Ali Imran ayat 2, kemudian surat Thaha. Wa anatil wujud hayyul qayyum ya. Sehingga Al-Hayyu Al-Qayyum ini disebut dengan Ismullahil A'zam. Gandengan dari Al-Hayyu Al-Qayyum disebut dengan Ismullahil A'zam. Ya. Ismullahil A'zam yaitu nama Allah yang teragung. Ismullahil A'zam akan kita bahas insyaallah di penghujung ya. Nama Allah teragung. Kenapa disebut nama Allah teragung? Gandengan dari keduanya akan kita bahas insyaallah di akhir pembahasan. Tapi Allah Maha Hidup. Tentunya kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk ya. Kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk. Kita bandingkan ya, misalnya Allah kemudian kehidupan makhluk. Kehidupan Allah adalah azali ya. Ya, tidak didahului dengan ketiadaan. Dengan ketiadaan. Adapun kehidupan makhluk dimulai dengan ketiadaan. Kemudian kehidupan Allah sempurna. Sempurna. Langsung sempurna. Adapun kehidupan makhluk bertahap menuju yang lebih baik ya. Kita tahu manusia pertama kali lahir penuh dengan kekurangan, kehidupannya lemah dan yang lainnya ya. Belum lagi kehidupan Allah sempurna, kemudian makhluk kehidupannya terancam dengan sakit dan yang lainnya ya. Kehidupannya terancam dengan macam-macam gangguan. Kehidupan Allah tidak. Kemudian nanti diakhiri dengan kematian. Adapun kehidupan Allah abadi. Allah abadi. Kehidupan Allah abadi. Dan sebagian ulama menyebutkan kehidupan Allah yang sempurna ini, kehidupan Allah yang sempurna pada poin yang kedua ini, ya. Ini melazimkan sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat dzatiyah. Sifat-sifat dzatiyah yang sempurna. Karena namanya kehidupan yang sempurna melazimkan dia berilmu, sifat ilmu, kemudian sifat al-qudrah, kemampuan, kemudian sifat al-irada, sifat al-kalam ya. Ini semua berangkat daripada kehidupan yang sempurna, dari kehidupan yang sempurna. Adapun manusia ya memiliki kehidupan yang seperti ini, dimulai dari ketiadaan kemudian bertahap menuju dari kehidupannya kurang menjadi kehidupannya sempurna, kemudian turun lagi melemah sampai akhirnya diakhiri dengan kematian ya. Dan kita tahu kehidupan makhluk bertingkat-tingkat ya. Kita semakin contoh yang paling sempurna adalah kehidupan malaikat.
kehidupan malaikat. Malaikat kehidupannya lebih sempurna daripada yang lain. Tidak butuh, tidak makan, tidak minum, ya. Tidak makan, tidak minum. Namun sangat kuat. Namun sangat kuat. Ini. Ya, makanya kata Allah yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat bertasbih kepada Allah siang dan malam tidak pernah lelah. Dalam ayat yang lain la yas'amun, tidak pernah bosan kalau beribadah kepada Allah. Kehidupan tidak makan, tidak minum. Makanya ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim menghidangkan makanan. Faragha ila ahli faja'a bi ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa awjasa minhum khifah. Ketika sudah dipotong sapi diletakkan depan malaikat tidak dimakan, Ibrahim takut. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Ketika Ibrahim melihat tangan mereka tidak menyentuh makan, Nabi Ibrahim takut, ini siapa kok manusia dari jauh tidak mau makan. Ternyata mereka malaikat, karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Tapi menakjubkan bagaimana energinya tidak habis-habis. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbihim, kalau ada orang-orang sombong maka yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, la yastakbiruna an ibadatihi. Maka malaikat tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah. Mereka tunduk kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam tidak berhenti. Yusabbihuna laila wan nahar. Bertasbih siang dan malam. La yafturun, tidak pernah capek. Dalam yang lain la yas'amun, tidak pernah bosan. Kehidupan mereka sempurna. Kita lihat kehidupan, misalnya kehidupan jin. Kehidupan jin juga, ya ini gaib, kita enggak tahu, tapi dia punya kehidupan sendiri. Dia punya kehidupan sendiri, entah bagaimana cara makannya, tapi jin beranak pinak, ya. Ada kehidupan, dia bisa mati sebagaimana yang lainnya. Kemudian manusia sebagaimana kita ketahui memiliki kehidupan, dan juga jamadat, benda-benda mati, al-jamadat. Sebut benda-benda mati dalam bahasa kita, ya. Ini memiliki kehidupan khusus yang kita tidak tahu, ada kehidupan khusus yang tidak kita ketahui. Tapi ada kehidupannya. Dalilnya banyak, seperti kata para sahabat, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kami di zaman Nabi, kami dengar makanan bertasbih sementara dia sedang dimakan. Makan bertasbih. Ya. Kata Allah, yusabbihu lahu man fis samawati man fil ardi. Ya. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Ya. Kata Allah juga dalam ayat yang lain, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Akan tapi kalian tidak paham bagaimana tasbih benda-benda tersebut. Semua di langit ini bertasbih kepada kalian, tidak paham, kata walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham tentang tasbih mereka. Lihatlah bagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada gunung Uhud. Ya, uskun ya Uhud fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tatkala gunung Uhud bergetar, Nabi mengatakan, wahai sallallahu alaihi wasallam, wahai gunung Uhud, diamlah engkau, sungguhnya di atasmu ada seorang nabi, kemudian ada seorang syahid, ada siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidan ada Umar dan Utsman. Gunung Uhud pun tenang. Nabi SAW pernah berkata, Uhudun jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Gunung Uhud adalah gunung yang kita mencintainya dan dia mencintai kita. Ini ada perasaan, enggak tahu bagaimana. Nabi bilang gunung Uhud mencintai kita. Ya. Bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW mengatakan, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats wa inni la a'rifuhu al-an. Kata Nabi, sungguh aku tahu batu sebelum aku diutus menjadi nabi di Mekah, waktu masih kecil Nabi, remaja, ya, Nabi belum diutus jadi seorang nabi. Aku tahu batu tersebut ketika aku belum menjadi nabi, dia mengucapkan salam kepada aku dan aku tahu batu tersebut sekarang. Ada kehidupannya, kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Bagaimana Nabi SAW pernah dulu berkhutbah bersandar kepada batang pohon korma. Ketika dibuat mimbar bagi Nabi SAW, batang korma itu terdengar dia menangis. Terisak karena ditinggal oleh Nabi SAW.
ada perasaan. Terkadang Allah tampakkan perasaan tersebut. Allah alam bisa ini. Nabi Musa alaihissalam ketika mengejar batu yang membawa lari bajunya. Nabi Musa lihat bajunya dia taruh di batu dalam Sahih Bukhari, kemudian dia mandi. Tahu-tahu batunya kabur. Maka Nabi Musa berdiri, Nabi Musa kejar. Kata Nabi Musa, "Hajar, ya hajar saubi, wahai batu, bajuku." Kemudian batu tersebut pergi, terus pergi bergerak. Nabi Musa kejar, Nabi Musa pukul pakai tangannya sampai nampak ada 5 atau 6 atau 7 bekas pukulannya Nabi Musa, tangannya di batu tersebut. Kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Intinya itu semua menunjukkan bahwasanya ada kehidupan pada benda-benda ini ya. Dan kehidupan makhluk bertingkat-tingkat. Namun semuanya tidak sempurna. Yang sempurna hanyalah kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa dalil bahwasanya Allah memiliki sifat hidup? Dalil yang menunjukkan Allah memiliki sifat hidup banyak. Dalil Allah memiliki sifat hidup. Al-hayat. Kita bisa bagi menjadi dua, namanya dalil naqli. Itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, banyak sudah kita sebutkan dalilnya. Dalam hadis tadi Nabi suruh baca baca surat baca ayatul kursi dalam Al-Qur'an 3 ayat kita sebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Hayyu Al-Qayyum ya Al-Hayyu ya. Kemudian dalil aqli juga menunjukkan dalil al-aqli, dalil logis, dalil akal. Akal menunjukkan bahwasanya Allah Tuhan itu pasti maha hidup dari 3 sisi ya. Yang pertama metode salb wal ijab. Metode as-salb wal ijab. Ini istilah yaitu dua kontradiksi yang tidak bisa digabungkan. Kontradiktif bisa digabungkan. Gampangannya kita bilang apa? Tuhan cuma 2 kemungkinan. Kalau enggak hidup ya mati. Kalau kita bilang enggak hidup berarti dia mati. Tidak pantas Tuhan mati. Ya, makanya kalau begitu Tuhan pasti hidup. Hidup dia pasti memiliki kehidupan karena cuma 2 pilihan, hidup atau mati. Ini namanya dalil metode salb wal ijab. Ya. Metode yang kedua disebut dengan dalilul kamal. Kamal ya. Jika dibandingkan antara yang hidup dan yang mati, tentu yang mati lebih sempurna. Tentu yang hidup lebih sempurna. Lebih sempurna. Jika demikian maka Allah harus maha hidup karena Tuhan pasti maha sempurna. Maka dengan dalil kamal, dengan dalil kesempurnaan menunjukkan Tuhan pasti memiliki sifat hidup. Kemudian yang ketiga disebut dengan wahibul kamal. Pemberi kesempurnaan. Lebih utama untuk memilikinya. Dalam bahasa Arab begini, faqidu syai' la yu'ti. Ini pepatah Arab. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu tersebut. Sesuatu yang orang yang tidak memiliki sesuatu enggak mungkin. Saya enggak punya duit, gimana mau kasih duit sama orang? Saya aja enggak punya duit. Faqidu syai', seorang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberikan tersebut. Seorang tidak punya ilmu, gimana menyampaikan ilmu? Ada orang misalnya mau ceramah, dia enggak punya, terus apa yang mau diceramahkan? Dia enggak punya ilmu. Seorang yang dokter, gimana dokter? Dia enggak punya ilmu kedokteran, gimana ngobati orang? Jadi faqidu syai' la yu'ti. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan banyak sekali. Lihat sini tadi. Sini sudah kita jelaskan tadi.
Allah memberikan kehidupan kepada makhluk. Maka Allah lebih utama untuk memiliki sifat hidup tersebut karena kehidupan sifat sempurna. Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluk. Kepada makhluk. Kalau Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluk, maka dia yang lebih utama untuk memiliki sifat hidup. Dia telah memberikan kepada malaikat, pada jin, kepada manusia, kepada jamadat tentang kehidupan, maka Allah lebih utama untuk memiliki sifat kehidupan tersebut. Inilah dalil yang menunjukkan Allah memiliki sifat hayat. Taib, pembahasan berikutnya, apa faedah? Faedah mengetahui sifat al-hayat. Banyak faedah. Di antaranya ya, yang maha hidup, hiduplah yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Artinya apa? Allah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kenapa? Karena Dia Al-Hayyu, Dia yang Maha Hidup. Yang bakalan meninggal atau kehidupannya enggak stabil itu enggak bisa atau dari tidak ada menjadi ada tidak pantas untuk disembah. Yang disembah artinya yang Maha Hidup, yang kehidupannya sempurna seperti Allah, dimulai dari bukan dimulai dari ketiadaan, langsung azali, langsung ada dan kehidupannya abadi. Itu yang berhak untuk disembah. Makanya ketika Nabi SAW meninggal dunia, kemudian orang-orang tidak percaya, sebagian tidak percaya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah. Di antara yang tidak percaya ketika itu adalah Umar. Umar marah. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, dia marahin. Orang takut sama Umar. Maka datanglah Abu Bakar. Setelah dia datang, dia mencium kening Nabi SAW. Dia mengatakan, Tibta hayyan wa mayyitan. Engkau selalu baik dalam kondisi meninggal ataupun sudah hidup. Sudah hidup maupun sudah meninggal. Kemudian Abu Bakar berkhutbah di hadapan para sahabat. Abu Bakar berkata, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Abu Bakar menjelaskan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhak disembah. Kenapa? Karena dia mati. Allah menyebutnya, kemudian disebutkan dalilnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bakalan mati wahai Muhammad. Ya. Dan mereka pun akan mati sebagaimana engkau. Ya. Wa ma Muhammadun, kemudian Abu Bakar bacakan ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibai fala yadhurrullaha syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad kecuali seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi yang lain kan mati semua. Adam mati meskipun umurnya hampir 1000. Nuh mungkin umurnya lebih dari 1000 mati juga, meninggal juga. Alaihimussalam. Semua. Nabi Hud yang kuat, Nabi Saleh, semuanya meninggal. Nabi Ibrahim, semuanya meninggal. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad hanyalah rangkaian dari rasul. Sebelum dia sudah banyak-banyak rasul yang lain. Afa imma ta'aw qultila. Apa kalau dia meninggal atau dia terbunuh? In qalabatu ala aqabikum, kalian akan kembali mundur, murtad. Jadi bahwasanya Muhammad mati tidak berhak untuk disembah. Perhatikan di sini. Abu Bakar radhiyallahu anhu berdalil untuk melarang orang menyembah Muhammad karena Muhammad bakalan mati dan kemudian mati. Karena orang mati tidak berhak untuk disembah. Sekarang sebaliknya ada dai-dai penyuruh kepada kesyirikan, justru yang sudah mati baru disembah. Nah, dianggap kalau sudah mati memiliki kedudukan lebih tinggi, kemudian macam malah justru disembah. Ini gimana sih? Muhammad dilarang untuk disembah karena mati, ini malah mati malah disembah. Sisi pendalilannya berbeda dengan pendalilan para salaf. Kalau para salaf ya orang mati enggak bisa disembah. Ini malah orang pergi minta-minta ke orang mati. Enggak tahu logikanya taruh di mana. Jadi yang berhak disembah hanyalah yang maha hidup ya. Kemudian yang berhak ditawakali, berhak untuk jadi tempat tawakal, tumpuan tawakal, hanyalah yang maha hidup. Yang maha
hidup. Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah, bertawakallah kepada yang maha hidup, yaitu Allah yang tidak mati. Ya. Jadi bagaimana kita bertawakal kepada manusia? Manusia punya kekurangan, kehidupannya tidak sempurna. Kita hanya boleh bertawakal kepada yang maha hidup. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Gimana kita bertawakal kepada wali, bertawakal kepada nabi? Tidak boleh. Tawakal kepada Allah. Para nabi tersebut saja mereka bertawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika dilempar di api, dia tidak bisa apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi tempat sebaik-baik tempat bertawakal. Selesai. Nabi Muhammad SAW ketika diserang balik oleh Abu Sufyan dengan pasukannya, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tawakal. Bagaimana kita bertawakal kepada makhluk yang bakalan mati? Makanya di antara tawakal yang buruk adalah bertawakal kepada diri sendiri. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau biarkan aku bertawakal ya kepada diriku sendiri ya. Barang siapa yang bertawakal pada dirinya sendiri, ya maka dia merugi karena kita tahu bahwasanya diri kita penuh dengan kekurangan. Gimana kita sendiri menghadapi corona enggak bisa apa-apa. Menghadapi corona enggak bisa apa-apa. Benda yang tidak kita lihat enggak bisa apa-apa. Lemah manusia ini. Lemah. Tahu banyak orang terkenal, orang hebat, orang berduit meninggal juga. Kalau sudah meninggal, waktunya meninggal sih. Lemah dirinya. Gimana kita bertawakal pada diri kita sebenarnya kita tahu kita sangat lemah. Kalau udah tidur enggak bisa apa-apa, kalau udah sakit enggak bisa apa-apa, ya. Kalau udah enggak ada makanan, kelaparan sudah enggak bisa apa-apa. Makanya wala takil nafsi tarfata ain. Jangan kau jadikan diriku bertawakal kepada diriku wahai Allah meskipun hanya sekejap mata, ya. Jangan. Kita enggak boleh pede dengan diri sendiri, enggak boleh. Kita pede kalau sudah berdoa kepada Allah. Pede bukan kepada diri kita, pede karena kita bersandar kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Pede karena kita bersandar kepada Allah, bukan pede karena kita diri kita. Kita ini lemah. Kita ini lemah. Oleh karena sering dikatakan apa? Rajul yu'ta min haitsu ya'man. Seorang terkena musibah dari sisi dia merasa aman. Banyak terjadi dia merasa dirinya hebat dalam sisi itu, justru dia kena di sisi itu. Kapan? Ketika dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika dia tawakal kepada Allah, kehebatannya semakin kuat. Namun banyak orang lupa, lalai sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berkaitan dengan sifat atau nama Allah Al-Hayyu ya. Selanjutnya kita masuk pada nama Allah Al-Qayyum ya. Al-Qayyum. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama Al-Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yaitu Al-Qayyum artinya ada beberapa kata Al-Qayyum, Al-Qayyam ya. Maknanya sama. Kata Al-Qurtubi kata Ibn Al-Arabi Al-Qayyum wal Qayyam wal Mudabbir satu maknanya. Al-Qayyum, Al-Qayyam, Al-Mudabbir, pengatur. Maknanya pengatur itu mengurusi yang lainnya, maha mengurusi yang lainnya. Kalau Allah maha mengurusi yang lainnya, maka dia tentu Al-Qaim bi nafsihi, dia tentu maha kaya, tidak butuh yang lain sehingga dia mampu untuk mengurusi selain dia ya. Ya. Jadi Al-Qayyum makna asalnya sebenarnya orang mengatakan Al-Qayyum maknanya adalah Al-Qaim bi nafsihi, Al-Qaim bi ghairihi, yaitu yang dirinya tegak sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya dan dia mengurusi yang lainnya. Sebenarnya Al-Qayyum lebih cenderung kepada dia ngurusi yang lainnya. Adapun qiyamuhu bi nafsi, dia tegak sendiri tanpa orang. Itu adalah konsekuensi dari Al-Qayyum. Konsekuensi daripada Al-Qayyum. Al-Qayyum sendiri berkaitan dengan mengurusi yang lainnya. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan Al-Qayyum, fa jami'ul mawjudat muftaqiratun ilaihi wa huwa ghaniyun anha wa la qawama laha biduni amrihi. Seluruh mawjud, seluruh yang ada memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak butuh kepada mereka sama sekali. Dan mereka tidak bisa tegak kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang diurusi oleh Allah sangat banyak. Seluruh makhluknya yang ngurusi Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kata Allah, kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah dalam urusan. Allah mengurusi semua makhluknya. Di antaranya Allah mengurusi langit dan bumi. Kata Allah, min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Langit dan bumi bisa tegak atas perintah yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur seluruhnya, langit dan bumi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh manusia secara detail. Kata Allah, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Dalam surat Ar-Ra'd kata Allah, apakah Tuhanmu yang mengurusi seluruh jiwa terhadap apa yang diperbuatnya? Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum. Apakah Allah yang telah mengurusi seluruh jiwa sementara mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah? Yang sekutu-sekutu ngurusin apa? Apa yang mereka urusin? Ada orang nyembah sapi, sapi ngurusin apa ya akhi? Sapi itu diurusin, bukan disembah, diurusin. Kalau kita nggak ngurusin dia nggak bisa ngurus diri sendiri. Gimana nyembah hewan ya? Dia ngurus apa? Ngurus antum? Enggak. Yang berhak untuk disembah adalah yang mengurusi seluruh alam semesta ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurusi makhluknya secara detail? Kata Qatadah ketika menafsirkan ayat ini, "Dzalikum rabbukum tabaraka wa ta'ala qa'imun ala bani Adam bi arzaqihim wa ajalihim." Allah yang mengurusi rezeki anak Adam. Rezeki anak-anak Adam. Allah yang mengurusi ajal anak-anak Adam. Ya, wa hafidha 'alaihim wallahi a'mal. Allah menjaga, mencatat amalan mereka seluruhnya. Banyak yang mau diurus ya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, banyak sekali yang mau diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Kita kalau bicara manusia kekuatan dia untuk mengurusi sangat lemah. Raja, yang dia biasa urus siapa? Dia nggak bisa ngurus dulu secara detail. Dia ngurus secara global. Raja punya menteri ini ngurusin banyak. Kalau menteri bohongin raja, bohongin presiden ya gampang sekali. Raja nggak bisa ngurus secara detail. Presiden nggak bisa ngurus secara detail. Nggak usah kita bicara presiden, nggak usah bicara raja. Kita bicara owner perusahaan, dia bisa ngurus urusan dia dengan detail? Nggak bisa. Direktur perusahaan, kalau anak buahnya sudah sampai ribuan, dia bisa ngurus secara detail? Nggak bisa. Dia hanya punya direksi dia ngurus bawahannya. Kita ini nggak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala ngurusi secara detail. Jangankan manusia, bahkan hewan-hewan, tumbuhan, hewan-hewan yang berada di dasar lautan, berada dalam lubang di dalam bumi, tumbuh-tumbuhan lumut, itu semua diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Siapa yang mampu mengurus ini semua kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Jadi Al-Qayyum artinya yang maha mengurusi. Yang maha mengurusi. Kita ini diurus secara detail, ikhwan. Kita sendirian, Allah ngurusin kita. Allah tahu tentang kita. Kita berdoa kepada Allah tatkala sendirian, tidak ada yang dengar, Allah dengar. Allah tahu apa yang kita lakukan, Allah ngurusi gerak-gerik kita, Allah ngurusi semuanya. Allah ngurusi kita, ingat, secara detail. Bukan secara global, tidak, secara detail. Karena Allah maha mengurusi yang lainnya. Belum Allah mengurusi alam semesta. Bagaimana peredaran benda-benda langit, matahari, rembulan, bintang-bintang selalu pada orbitnya. Bagaimana agar tidak bertabrakan, bagaimana tetap pada orbitnya. Siapa yang ngurusin? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan mengatur mengurusi manusia pada hari kiamat kelak. Makanya Allah mengatakan, "Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma." Surah Thaha ayat 111. Kata Allah, "Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum." Maka tunduklah al-wujuh, wajah-wajah semuanya tunduk. Kepada siapa? Lil hayyil qayyum, kepada zat yang maha hidup dan maha mengurusi. Ya. Kenapa? Urusan mereka banyak pada hari kiamat. Dikumpulkan dalam padang mahsyar, kemudian disidang, kemudian dihisab, kemudian di mizan, kemudian lewat sirat, urusannya banyak. Yang ngurusi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Anal Malik anad Dayyan," pada hari kiamat kelak. "Limanil mulkul yaum?" Milik siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang maha esa, yang maha menguasai. Ya. Makanya di antara nama Allah Malik Yaumiddin, yang mengatur hari pembalasan, yang raja di hari pembalasan. Malik Yaumiddin. Oleh karenanya Allah mengurusi seluruh makhluknya di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Tapi ini makna secara global tentang Al-Qayyum. Jadi di antara doa Nabi, "Anta qayyumus samawati wal ard."
wa man fihin. Engkau adalah pengurus langit dan bumi dan siapa yang tinggal di langit dan di bumi. Semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengurusi segalanya. Ya. Makanya kalau seorang ketika berdoa kemudian dia menyebut Al-Hayyu Al-Qayyum, maka dia telah berdoa dengan doa yang sangat mudah dikabulkan, ya. Yang disebut dengan Ismullahil A'zam, ya. Kalau diminta idza du'iya bihi, ya, ajab, ya, maka Allah akan kabulkan kalau seorang berdoa dengan mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan digandingkannya Al-Hayyul Qayyum, ada perkataan dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata tentang Al-Hayyu Al-Qayyum, sifat Al-Hayat dan Al-Qayyumiyah. Fa inna sifat Al-Hayati mutadhamminatun li jami'i sifatil kamal. Sifat Al-Hayat ini mencakup seluruh sifat-sifat zatiyah. Tadi saya mengatakan sifat Al-Hayat mencakup sifat ilmu, mencakup sifat iradah, qudrah, mendengar, melihat, sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat zatiyah Allah semuanya adalah konsekuensi dari kehidupan Allah yang sempurna. Semuanya merupakan konsekuensi dari kehidupan Allah yang sempurna. Sehingga kalimat Al-Hayyu, nama Al-Hayyu di balik dia mencakup banyak sifat-sifat yang lain. Banyak mencakup nama-nama yang lain. Al-Hayyu mencakup nama As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir, ya. Semuanya mencakup sifat iradah, al-kalam, semuanya kembali kepada kalimat Al-Hayyu. Jadi sifat hayat mencakup seluruh sifat-sifat tadi. Adapun Al-Qayyum, ya, yaitu sifat Al-Qayyumiyah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mutadhamminatun li jami'i sifatil af'al, mencakup seluruh sifat-sifat al-af'al, sifat ikhtiyariyah, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang membuat kejadian-kejadian. Ini semua qayyum karena ini konsekuensi dari pengurusan. Konsekuensi dari tadbir, ya. Oleh karenanya seluruh sifat-sifat Allah kembali kepada dua nama ini. Sifat-sifat zatiyah semua kembali kepada sifatul hayat. Sifat-sifat fi'liyah, mematikan, menghidupkan, memberi rizki, menyempitkan rizki, melapangkan rizki, dan seluruhnya, ya, ini kembali kepada sifat al-qayyumiyah. Jadilah dua nama ini dua nama yang teragung karena di balik dua nama ini mencakup seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut dengan Ismullahi Al-A'zam. Kita lanjutkan. Kita kembali kepada ayat kursi. Perhatikan. Ayat kursi didatangkan oleh Allah untuk membicarakan tentang dua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum. Perhatikan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Kenapa? Al-Hayyu Al-Qayyum, karena dia Maha hidup dan Maha mengurusi. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Untuk menjelaskan apa? Tentang Hayyu dan Qayyumnya. Kalau Allah ngantuk tidur berarti kehidupannya tidak sempurna. Kalau Allah ngantuk dan tidur dia tidak bisa ngurusi dengan sempurna. Di antara kesempurnaan Allah Maha hidup dan Maha mengatur, dia tidak tidur dan tidak ngantuk. Ya. Maka tidak benar Allah istirahat, Allah capek. Karena ngantuk itu adalah buah daripada capek. Kenapa kita ngantuk? Karena kita capek. Bila kita tidur selesai. Tidur. Karena kita benar-benar letih, paling enak apa kalau letih? Tidur. Nah, kalau Tuhan ngantuk atau tidur dia enggak bisa ngurus. Coba ngantuk tahu-tahu bumi tabrakan sama matahari, selesai. Ya, selesai. Jadi Allah mengatakan la ta'khudhu sinatu wala naum, tidak ngantuk, tidak tidur, untuk menjelaskan tentang kesempurnaan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kemudian kata Allah, lahu ma fis samawati ma fil ard. Milik dia segala yang langit dan bumi. Untuk menjelaskan apa? Menjelaskan Al-Qayyumiyah. Karena semua ini milik Allah, langit dan bumi, maka dia yang mengatur semuanya. Tidak ada yang keluar daripada qayyumiyah Allah. Tidak ada yang keluar dari kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahu ma fis samawati ma fil ard, untuk menekankan sifat al-qayyumiyah. Semua ini milik Allah, maka semuanya mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih." Dan siapa? Tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Tidak ada yang beri syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kesempurnaan al-hayat dan al-qayyumiyah. Allah hidupnya sempurna, tidak butuh dengan yang lainnya. Karena tidak butuh dengan yang lain, tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi dia. Gambarnya begini. Kenapa menteri bisa beri syafaat di depan presiden? Kenapa dia berani beri syafaat di depan presiden? Karena presiden butuh sama dia, makanya dia beri syafaat, kasih memo. Syafaat dia berlaku di depan presiden. Kenapa berlaku syafaat dia? Notanya ini, catatan pinggirannya. Kenapa berlaku kepada presiden? Karena presiden butuh kepada menteri. Kalau dia tolak syafaatnya enggak enak. Dia butuh, nanti urusan butuh menteri tersebut. Ya. Karena dia masih bergantung kepada menteri tersebut. Makanya syafaat berlaku. Nah, Allah
karena sempurna kehidupannya, tidak ada yang bisa kasih syafaat kecuali dengan izin. Karena Allah tidak butuh dengan semuanya. Antum memberi syafaat harus minta izin sama Allah. Tidak bisa orang serta-merta beri syafaat sendiri. Yaitu kalau di dunia, kalau menteri bisa serta-merta kasih syafaat tanpa harus minta izin presiden. Kenapa? Karena dia tahu presiden butuh sama dia. Ketika Allah tidak membutuhkan siapapun, maka tidak ada yang berani mentang-mentang beri syafaat. Orang berani beri syafaat kenapa? Karena dia merasa kalau enggak dia minta izin, berarti dia merasa punya kedudukan di depan Allah atau apa ya. Makanya semua yang beri syafaat minta izin. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Tidak ada yang beri syafaat di sisi Allah kecuali yang minta izin. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW ketika ingin beri syafaat, Nabi SAW duduk sujud dulu, sujud yang lama di bawah arsy memuji-muji Allah, baru kemudian Allah izinkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Ya, dan Allah mengetahui apa yang depan mereka dan belakang mereka. Ini kesempurnaan dari sifat al-hayat. Kita bilang sifat al-hayat mencakup sifat ilmu. Karena kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang disertai dengan pengetahuan yang hebat. Kalau seorang hidup tapi ilmunya rendah, ini enggak sempurna kehidupannya. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Itu seorang tidak diberi ilmu kecuali Allah yang kasih. Kalau Allah enggak kasih enggak dapat. Itu pun cuma sedikit. Kata Allah, "Ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Kemudian kata Allah, "Wasi'a kursiyyu samawati wal ard." Dan kursi Allah meliputi langit dan bumi, ya. Itu baru kursi Allah meliputi langit dan sangat luas, lebih luas dari langit dan bagaimana lagi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Allah, "Wala ya'uduhu hifdzuhuma." Dan dia tidak merasa berat untuk memelihara langit dan bumi, mudah bagi Allah. Jangan dibayangkan ngurusin besar kayak gini susahnya, ngurusin bumi dengan seisinya susahnya. Berapa triliun makhluk hidup dalam alam semesta ini, ya. Gimana ngurusnya? Belum lagi ngurusi langit, entah berapa miliar makhluk di langit sana, malaikat. Kata Allah, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak berat bagi untuk, karena Allah Al-Qayyum, Maha mengurusi. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Maha tinggi dan Maha agung. Allah Maha tinggi, Maha agung. Sebagian orang mengartikan Maha tinggi maksudnya dari sisi keagungan. Kita bilang enggak, Maha tinggi dari sisi, di antaranya dari sisi zat Allah Maha tinggi. Kalau Maha tinggi sini cuma mencakup Maha keagungan, buat apa digandingkan dengan Al-Azim? Al-Azim Allah Maha agung, ya. Al-Ali Maha tinggi, di antara tinggi zatnya di atas alam, di luar alam semesta. Wallahu alam bisawab. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.